Halo sahabat Bagi Media, Demokrat dan PKS ngotot ingin cawapres, rencana koalisi bisa bubar dan berantakan di tengah jalan nanti. Politik tentu elemen of surprise itu menjadi suatu hal yang niscaya. Yang paling penting dari ketiga partai ini yang menjadi benang merahnya adalah simbolisasi Anies Baswedan sebagai figur perubahan. Itu yang kemudian kami mencoba menjadi bridging dari emosi dan aspirasi publik yang meletup-letup itu untuk kemudian dikanalisasi. Nah, bahwasanya kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa. Ini kan bukan suatu hal yang diteror gitu ya, disuruh buk gitu ya. Tidak. Ini kan datang atas dasar kesadaran, panggilan jiwa gitu ya. Itu yang membedakan kami dengan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain kan kawin paksa juga, sampai sekarang belum ada juga. Siapa yang kawin paksa? Yang lain? Silakan nanti Mas Adi yang bahas. Jadi ada koalisi kawin paksa, nanti saya mau tanya sama Mas Adi. Proses ini datang benar-benar dari sebuah kesadaran kolektif untuk kemudian kami ingin benar-benar membahas suatu hal yang mulai dari hal-hal yang elementer. Platform perjuangan bersama. Platform perubahan seperti apa yang kita inginkan. Tadi bahkan kami di UGM ya, saya, Pak Sohibul, Pak Beni ya, kami melibatkan forum guru besar 2045 untuk merumuskan sebuah platform perjuangan Mas Anies ya. Yang kedua, bicara tentang siapa cawapres yang akan mendampingi. Yang ketiga, timing tentunya. Jadi terkait dengan cawapres, kami sudah bersepakat tentang kriteria sejauh ini ya. Kriterianya tentu yang pertama memiliki daya ungkit, yang kedua tentu mampu menyolidkan partai, yang ketiga tentu memiliki kapasitas yang komplementari dengan capres sendiri. Nah, masalah timing, ini kita lagi mencari momentum yang bukan tepat. Mencari momentum bisa kita create. Kami lagi lihat hilal. Jadi saya menduga ya, pertama ini tentu ingin menyelamatkan soal pileg, karena apapun judulnya ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, dari beberapa riset yang kita lakukan, dulu orang yang memilih Anies otomatis ke PKS, secara perlahan ada yang hijrah ke Nasdem. Jadi ini terbagi lah ya elektoralnya ya. Itu menjadi penting. Nah, PKS ini kalau tidak hati-hati dia bisa bedol desa. Bukan hanya sedikit, tapi akan banyak. Maka butuh jangkar politik. Namanya cawapres. Entah itu siapa, mungkin Pak Aher. Nah, sebenarnya di Gerindra juga banyak pemilih Prabowo Subianto itu hijrah ke Anies Baswedan. Ya, cuman karena ada Prabowo Subianto yang jadi jangkar nggak kemana-mana. Pemilih Demokrat juga banyak yang kemudian sedikit banyak juga memilih Anies Baswedan, tapi karena ada AHY yang diproyeksikan bisa maju 2024, bedol desanya nggak mungkin. Ini yang sepertinya dibaca betul oleh PKS. Jangan sampai bahwa bacaan beberapa tahun yang lalu, pokoknya dukung Anies akan mendapatkan insentif politik itu. Kami ini berbeda 2019 dengan 2022, karena kami bertiga ini sejak awal atas dasar kebersamaan, kesetaraan gitu. Bertiga ini saling terbuka komunikasinya, saling menghormati. Dan hampir setiap minggu udah ketemu sebenarnya. Tadi lagi-lagi pacarnya udah lama ini. Hanya memang tidak kita umbar ke publik. Hanya minggu lalu kan lagi rame-rame ya, kita umbar lah sekali ya Bang Holid ya. Bang Willy itu kan. Nah, Rencana koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, diprediksi bisa bubar di tengah jalan. Hal itu jika PKS dan Demokrat saling ngotot mengajukan tokoh masing-masing, sebagai calon wakil presiden atau cawapres, pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui, Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sedangkan PKS mencalonkan Ahmad Heriawan atau Aher. Jika Demokrat dan PKS kekepasang cawapres dari kadernya, kemungkinan koalisi yang coba dibangun akan bubar di tengah jalan, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadli Harahap, pada Selasa lalu. Dia mengingatkan, bahwa sejak awal, Nasdem sudah menegaskan untuk mengusung calon non-partai, jika mau berkoalisi. Menurut dia, syarat tersebut ditujukan untuk Demokrat dan PKS. Ajukan AHY dan Aher oleh Demokrat dan PKS, sebagai bargaining position, atau posisi tawar, karena kedua parpol ini cukup memiliki kekuatan, di kancah politik nasional. Bisa jadi kedua parpol ini, juga membuka pintu koalisi dengan parpol lain jika platform yang dibangun sama, tuturnya. Dia melihat koalisi yang coba didirikan Nasdem, PKS, dan Demokrat, belum sepenuh terbangun.
Jika PKS dan Demokrat menawarkan kadernya jadi cawapres, bisa bubar di tengah jalan itu konsolidasi, pungkasnya. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengakui bahwa penentuan siapa yang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan, menjadi ganjalan komunikasi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mewujudkan sebuah koalisi Pilpres. Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik, untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping bagi Anies Baswedan, termasuk keinginan Partai Demokrat, untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan AHER, tuturnya. Menurut dia, cawapres pendamping Anies Baswedan harus figur yang memiliki potensi elektoral baik terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena merujuk hasil survei sejumlah lembaga elektoral, Anies Baswedan diketahui lemah di 2 provinsi besar tersebut, padahal pemilih di 2 provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara, pungkasnya.